Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, hari ini biasa kita cek anggur ya. Untuk yang pertama kita lihat dulu untuk perkembangan di Jupiter dulu ya. Udah nggak sabar sih pengen merah semua, cuma lumayan lama ya, mungkin karena banyak juga. Jadi nutrisinya harus dibagi terlalu banyak. Tapi sebagian udah ada yang gosong ya. Ini kali ini gosong ya. Ini karena kurang air, kurang nutrisi juga, terlambat, jadi ada yang mati gitu. Oke, jadi untuk pagi ini kita update untuk tabula pot kita yang sebelumnya kita pupuk, kemudian kita lakukan stres air. Ini udah kita lakukan stres air sekitar 3 hari ya, 3 atau 4 hari. Harusnya kalau misal sesuai jadwal itu besok kita lakukan pemupukan ya, cuma karena besok itu kayaknya jadwal padat, ada kegiatan yang lain, jadi untuk pemupukan yang terakhir itu kita ajukan. Jadi kita ajukan untuk hari ini. Setelah pemupukan, kemudian 2 atau 3 hari baru kita lakukan pemangkasan ya. Karena ini bisa kita lihat nih hasil stres air ya, seperti ini. Harusnya tuh hampir semua tersier seperti ini ya. Jadi bisa kita lakukan nanti pruning total kan. Tapi karena kita ajukan, jadi masih sedikit yang daun menguning ataupun daun yang mulai gugur ya. Semuanya terlihat masih segar, jadi kemungkinan nanti bakal kita buahkan sistemnya tidak kita pruning total, tapi kita sisakan beberapa daun karena untuk proses stres airnya kita maksimal ya, karena kita ajukan. Ini kita biasa lihat nih. Pokoknya kalau stres air tuh biasanya kita gunakan untuk pruning total tuh biasanya minimal semuanya udah menguning seperti ini ya. Nggak semua sih, bisa dikatakan sekitar 70% udah menguning semua. Tujuannya untuk menutup stop mata, jadi mengurangi air, sehingga nanti ketika pemupukan terakhir tanaman fokus menyerap semua nutrisi yang kita berikan. Jadi nanti yang ada di batang anggur yang diserap itu semua full nutrisi. Jadi ketika nanti kita pangkas 2 atau 3 harinya, yang keluar itu membawa bunga dengan harapan bunganya yang cukup besar, bagus-bagus gitu. Nih kita lihat baru beberapa yang daunnya seperti ini. Ini juga udah mulai mengkerut. Ini sebagian udah berwarna coklat. Jadi untuk kali ini kita lakukan pemupukan terakhir untuk sebelum melakukan pruning. Pupuknya apa aja kita lihat nih. Jadi pupuknya itu ada KNO3, kemudian ada MKP, ada boron, plus saya tambah itu magnesium ya. Jadi untuk airnya kita gunakan, untuk airnya karena ini yang terakhir ya, setelah pemupukan terakhir tidak disiram kembali sampai dia pecah mata, Pak. Jadi usahakan mungkin airnya kita tambah, misalnya biasanya kita gunakan 3 atau 4 liter, kita gunakan tambah 1 liter lagi, bisa 5 atau 6 liter. Kali ini kita bakal gunakan itu 5 liter ya untuk pengocorannya. Untuk dosisnya mungkin kita tambah dulu, yang sebelumnya kita gunakan setengah, kita gunakan 1 sendok ya, tapi mungkin sendoknya itu ini agak kecil ya. Oke, untuk dosisnya pertama untuk MKP ini itu kalau lama-lama tuh untuk MKP itu mengeras ya, menjadi gumpalan. Nih 1 sendok, tapi kita tambah sedikit lagi. Kemudian kita masukkan MKP juga sama 1 sendok. 1 sendok ini sekitar 10 ya, 10 sampai 15 gram ya. Kemudian untuk boronnya itu kita gunakan cuma sekitar
1 atau 2 gram aja ya. Kemudian magnesium sulfat juga sama, kita gunakan 1 gram aja. Oke, kita aduk, kita tunggu sampai semuanya tercampur rata ya. Oke, tinggal kita tunggu sampai semuanya merata, tunggu 1 sampai 3 menit. Oke, ini semuanya udah larut, sepertinya hampir 80% larut. Kita aduk lagi, kemudian kita campurkan ke pengocor. Ini kita aduk biar tercampur rata dengan air ya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita lakukan penyiraman untuk ke tabula pot kita. Oke. Siram dengan merata sampai ke sudut-sudutnya ya. Jadi biar semua akar itu terkena dan menyerap semua nutrisi ketika tanaman lagi haus-hausnya. Jadi semua nutrisi atau air yang diserap itu mengandung nutrisi yang langsung naik ke batang-batang tersier yang kemudian ditampung, kemudian diproses untuk pembungaan. Jadi seperti itu ya untuk pembuahan. Untuk sebelum melakukan pruning itu kita lakukan stres air ya. Nah, stres air biasanya kalau di tabula pot itu 4 hari itu udah cukup, mungkin bisa lebih juga tergantung kondisi tanaman masing-masing ya. Nah, setelah kita lakukan stres air, kemudian masuk pemupukan yang terakhir. Nah, ini yang tuh pemupukan yang terakhir. Setelah pemupukan terakhir, udah itu jangan disiram lagi sampai nanti mata batnya pecah. Jadi setelah ini kita tunggu 2 atau 3 hari baru kita lakukan pangkas pembuahan gitu. Karena ini kita tidak lakukan pruning total, jadi mungkin ada kita gunakan mungkin sekitar 4 atau 8 bat ya. Kita lihat nanti bat yang bagus-bagus kita gunakan untuk pembuahan hasilnya seperti apa. Kemudian ada beberapa daun yang masih kita sisakan ya, tidak kita pruning total. Karena kita ajukan untuk proses stres airnya yang seharusnya kita masih ada 1 hari lagi untuk semua daun itu berwarna coklat atau kuning. Jadi semua daun berguguran, jadi kita lakukan proses pruning total. Tapi karena ini kita ajukan, karena besok itu kemungkinan tidak bisa, jadi kita ajukan. Nah, nanti kita pembuahannya untuk lakukan pruning biasa aja ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Tinggal kita nunggu untuk step berikutnya 2 atau 3 hari setelah ini kita lakukan proses pruning pembuahan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you.